Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Yunisa, NIM 2003-004. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas, mata kuliah penyakit tidak menular, dan dosen pengampu Oktariani Dasril MKes. Kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa terjadinya benturan pada transportasi secara mendadak dan tidak terkendali, sehingga mengakibatkan korban jiwa dan hilangnya harta benda. Transportasi bisa berupa kendaraan bermotor atau tidak bermotor. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di darat, laut, atau udara. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi adalah di darat. Dalam penelitian studi epidemiologi, terdapat 3 gejala fenomena yang ditangkap, yaitu dilihat dari frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi berdasarkan banyaknya kecelakaan atau untuk menentukan masalah dan memprioritaskan masalah. Yang kedua, distribusi, yaitu penyebaran kejadian kecelakaan lalu lintas menurut suatu keadaan tertentu, yang dibedakan atas 3 macam atau variabel epidemiologi, yaitu menurut ciri-ciri manusia atau person, menurut tempat atau place, dan menurut waktu atau time. Yang ketiga, determinan, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh, yakni menunjukkan dari faktor penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas, baik yang menerangkan frekuensi, penyebaran, ataupun yang menerangkan penyebab munculnya masalah kesehatan itu sendiri. Inilah contoh kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas di darat, melibatkan transportasi seperti motor, mobil, sepeda, becak, dan jenis transportasi darat lainnya. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas di laut, bentuk tabrakan kapal, kapal tenggelam, pembajakan, penyelundupan, pelarian, pengungsian, dan lainnya. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas di udara. Contohnya seperti tabrakan pesawat, pesawat jatuh, pembajakan, penyanderaan, dan lain-lain. Kasus kecelakaan lalu lintas di Pontianak. Angka kecelakaan lalu lintas di kota Pontianak terus-menerus terjadi peningkatan setiap tahun. Tahun 2014 sebanyak 477 kasus, tahun 2015 sebanyak 454 kasus, dan tahun 2016 sebanyak 542 kasus. Penelitian penting dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab utama kecelakaan, sehingga pengambil kebijakan dapat mengupayakan intervensi yang tepat dan maksimal. Penyebab kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan kesalahan manusia atau faktor pengemudi yang tidak menjalankan peraturan lalu lintas, atau contohnya pelanggaran terhadap rambu, marka, melewati, berhenti, kecepatan, tidak memperhatikan jarak dengan kendaraan di depannya. Faktor resiko yang pertama, faktor pengemudi, berkaitan dengan tidak memiliki SIM 81,9%, kecepatan tinggi 67%, kecelakaan pada hari kerja 68,1%, jenis terbanyak kecelakaan yakni roda 2 atau kendaraan sepeda motor 88,3%. Faktor kendaraan, rem tidak bekerja baik 79,8%, tidak ada kaca spion 72,3%, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi 83%. Yang ketiga, faktor lingkungan. Jalan gelap 17%, jalanan sempit, jalanan rusak atau berlubang 90%. Yang pertama, kecelakaan sering terjadi antara pengendara motor dan pejalan kaki. Yang kedua, kecelakaan sering terjadi pada usia muda dan dewasa. Yang ketiga, kecelakaan sering terjadi pada jam-jam sibuk dan akhir pekan, di mana lalu lintas kendaraan sangat padat yang dapat memicu terjadinya kecelakaan. Yang keempat, 90% karena faktor manusia atau human factor. Yang kelima, dapat terjadi di darat, laut, dan di udara. Yang keenam, 88% kematian akibat cedera kepala. Yang ketujuh, kecelakaan sering terjadi akibat tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, dan lain-lain. Pencegahan kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, penata laksanaan lisensi SIM yang tepat. Yang kedua, peraturan wajib helm. Yang ketiga, visual screening para pengemudi. Yang keempat, inspeksi kendaraan periodik. Yang kelima, pengendalian speed limit. Yang keenam, pengadaan lampu jalan. Yang ketujuh, pemakaian sabuk pinggang. Yang kedelapan, perbaikan fasilitas. Dan yang terakhir, merealisasikan peraturan pengamanan dan dalam perjalanan laut maupun udara. Masalah memakai helm. Tidak semua pengendara pakai helm.
Alasan tidak pakai helm yaitu karena malas, berat, ketat, buat sakit kepala, mengganggu rambut, dan gatal. Helm memproteksi 29% cedera kepala. Akibat tidak memakai helm dapat menyebabkan cedera kepala atau trauma capitis, paling sering terjadi dan menyebabkan kematian. Yang kedua, fraktur atau patah tulang. Yang ketiga, ruptura lian atau pecah limpa. Itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.